Baik, adik-adik calon peserta KSN IPA, di sini saya akan melakukan pembahasan soal-soal KSN IPA SMP tingkat kabupaten kota tahun 2020. Soal yang dibahas yaitu soal nomor 1 sampai nomor 9. Langsung saja ke soal nomor 1. Pada organ ini, protein dicerna baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Di organ yang mana? Oke. Pencernaan itu kan proses pemecahan makanan yang dari bersifat kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana agar mudah dicerna, kan gitu. Misalnya kita makan nasi, nanti kan bukan nasi yang akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita, tetapi sari-sari dari nasi tersebut. Nah, begitulah kira-kira. Kemudian pencernaan itu kan ada dua jenis, ada mekanik, ada kimiawi. Nah, yang mekanik ini merupakan pencernaan yang langsung dilakukan oleh organ tubuh tanpa bantuan enzim. Ini langsung ya, misalnya kalau di mulut, gigi misalnya yang dipakai untuk mengunyah, itu berarti mekanik. Kemudian kalau yang kimiawi ini bantuannya enzim untuk membantu melembutkan makanan itu biar mudah nanti dicerna. Nah, pada organ-organ ini yang mengalami pencernaan mekanik dan kimiawi itu kan di lambung dan di rongga mulut. Nah, kita pilih sekarang. Untuk di rongga mulut, pencernaan secara mekanik itu dibantu oleh, sudah jelaskan tadi ya, dibantu oleh gigi. Kemudian untuk kimiawinya itu dibantu oleh enzim. Namanya enzim petialin yang dihasilkan oleh air ludah itu. Nah, fungsi dari enzim petialin ini kan untuk mengubah amilum atau amilase ya menjadi glukosa. Inilah yang menyebabkan kalau kita mengunyah makanan dalam waktu yang lama maka akan terasa lebih manis. Nasi yang dikunyah lebih lama akan terasa manis dia karena dia diubah amilumnya menjadi glukosa. Glukosa ini kan gula ya. Nah, ini untuk yang di rongga mulut. Kemudian untuk yang di lambung, mekaniknya itu dibantu oleh otot yang ada di lambung. Kemudian untuk proses kimiawinya, ini ada beberapa enzim di lambung ya, tapi saya akan ambil satu saja yaitu enzim pepsin. Di mana pepsin ini itu berfungsi untuk merubah atau memecah protein dia menjadi pepton. Nah, sehingga sesuai dengan pertanyaan soalnya di sini kan yang minta adalah protein. Berarti di rongga mulut itu belum terjadi pemecahan protein, sehingga jawaban yang tepat yaitu lambung. Hati-hati ya, jangan terkecoh nih. Kemudian yang kedua, soal kedua, lebah dapat kembali ke sarangnya dengan menggunakan cara navigasi apa? Oke, lebah itu kan ada yang bertugas untuk mencari nektar atau mencari madu. Kalau misal tidak ada di sekitar sarangnya itu kan dia harus mencari ke tempat yang jauh misalkan. Sama seperti kita tidak tahu alamat di tempat yang jauh, kan bisa menggunakan GPS. Tapi kalau lebah kan tidak memakai GPS dia, tetapi dia akan menggunakan navigasi matahari. Di mana navigasi matahari ini dimanfaatkan oleh lebah ya untuk sebagai titik yang tetap, untuk mempertahankan sudut sebagai titik yang tetap. Nah, inilah yang nanti akan memandu lebah itu kembali ke sarangnya dengan jalur yang tepat. Oke, kemudian soal yang ketiga. Cahaya memantulkan objek, kemudian melalui bagian-bagian mata. Pada mata normal, bayangan objek difokuskan tepat di bagian ya. Untuk mata normal, dia akan tepat dijatuhkan di retina. Sedangkan pada mata minus, bayangan objek difokuskan jauh di depannya. Oke, salah satu penyebabnya adalah bagian apa yang terlalu cembung.
Ya, bagian yang terlalu cembung pada mata minus itu adalah kornea. Sehingga kita cari bagian mana yang merupakan retina dan kornea. Oke, saya akan isi beberapa saja ini yang umum ya. Yang kornea itu adalah yang bagian K. Dan yang J ini merupakan pupil. Kemudian yang I ini adalah lensa mata. Dan yang H ini adalah irisnya. Nah, yang kornea itu adalah yang C. Bukan kornea, kornea sudah, retina. Sehingga jawaban yang tepat adalah retina itu C, kornea itu K, berarti CK. Ya, oke, pilihan yang A. Next, soal nomor 4. Pada kucing, bagian sistem pernapasan yang mengalirkan udara ke paru-paru adalah, sistem pernapasan kucing. Itu dimulai dari hidung, kemudian sinus, faring, laring, ada trakea, kemudian paru-paru. Oke, berarti yang benar ini adalah yang A. Kita cek lagi yang lainnya. Ini diafragma, tidak ada. Oke, diafragma. Kemudian yang D ini jantung, yang salah. Nah, diafragma itu kan otot yang memisahkan organ abdomen jantung dan paru-paru. Sehingga jawaban yang tepat itu ya A. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian pada gambar yang dibuat oleh sel sekuan adalah. Nah, sel sekuan itu kan sel dalam sistem saraf yang membentuk selubung mielin di sekitar akson. Nanti kita cari nanti yang mana namanya selubung mielin. Ya, ini. Kita cari dulu identifikasi bagian-bagiannya ini. Yang A itu kan namanya dendrit. Oke, dendrit ini fungsinya untuk mengirimkan rangsangan atau impuls ke badan sel. Oke, badan sel ini yang B, badan sel. Berarti impuls akan dikirim ke sini nanti, badan sel. Nah, badan sel itu kan bagian utama yang memiliki nukleus atau inti. Berarti ini dia, yang C nukleusnya. Kemudian ini ada akson, sini ya, yang menjalar ke sini. Nah, akson itu diselubungi oleh, ini namanya selubung mielin. Nah, fungsi dari selubung mielin ini adalah untuk melindungi akson ini dan memberikan makanan atau nutrisi. Dan yang E ini adalah namanya nodus Ranvier. Nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini merupakan bagian akson yang tidak terbungkus oleh selubung mielin. Berarti ini kan tidak diselubung oleh selubung mielin, itu namanya nodus Ranvier. Berarti jawaban yang tepat adalah yang selubung mielin yang D. Oke, nih. Pilihan B. Next, soal nomor 6. Komponen sistem rangka sapi adalah. Nah, komponen kerangka pada sapi itu kan terdiri dari jaringan ikat berserat. Ikat berserat dan mineral. Nah, ini yang berfungsi untuk sistem kelenturan dan kekuatan tegaknya. Biar bisa berdiri tegak kan harus ada mineral, tulang. Nah, bagian-bagian ini terdiri dari tulang ya. Tulang, kemudian tulang rawan. Kemudian ada tendon, ada sendi, ada ligamen. Nah, ini jaringan ikat, ya, tendon, sendi, ligamen, mineralnya tulang rawan. Kemudian yang paling benar yang mana? Seluruh tulang dalam tubuh.
betul, tapi ini tidak menyatakan tendons ini tidak masuk, berarti kita ini blok sebagai jawaban salah. Seluruh otot dan tendon, tulangnya tidak termasuk. Seluruh organ tubuh baik jaringan lunak maupun jaringan keras belum mencapai ya. Kemudian semua tulang dalam tubuh dan jaringan yang menghubungkan. Ya, jaringan tulang-tulang itu kan tendon, sendi, ligamen yang menghubungkan. Berarti pilihan yang tepat adalah yang D. Next, soal nomor 7. Oke, untuk soal nomor 7, hambatan fisik pada manusia yang membentuk bagian dari sistem kekebalan adalah. Baik, saya akan pilih ini sistem pertahanan tubuh kita, kan fungsinya untuk melindungi tubuh kita dari serangan penyakit, misalnya bakteri atau virus. Nah, ada 3 sistem pertahanan pada tubuh kita. Yang pertama itu namanya pertahanan non-spesifik eksternal. Nah, karena dia eksternal berarti dia berada di bagian paling luar kan itu. Dan yang agak ke dalam lagi itu namanya non-spesifik internal. Dan yang ketiga ada namanya pertahanan spesifik pada lapisan ketiga. Nah, baik, karena ini minta hambatan fisik itu ada di bagian non-spesifik eksternal. Nah, pada bagian non-spesifik eksternal ini ada 4 dia. Ada 4 bagian, yaitu pertahanan secara fisik, ada pertahanan secara mekanis, ada pertahanan secara kimiawi, ada pertahanan secara biologis. Baik, saya akan pilih ini keempatnya. Pertahanan fisik itu dilakukan oleh kulit dan membran mukosa. Dan secara mekanisnya ini dilakukan oleh rambut hidung dan silia. Secara kimiawinya ini dilakukan oleh sekret yang dihasilkan oleh rambut hidung dan silia. Sekret itu zat sisa yang dikeluarkan. Dan secara biologis ini adalah bakteri. Ya, bakteri tak bahaya yang ada di kulit dan membran mukosa. Nah, yang di soal ini kan minta hambatan fisik, pertahanan fisik. Berarti jawabannya itu yang tepat adalah kulit dan membran mukosa. Berarti pilihan yang B. Oke, next soal nomor 8. Pada kata perbedaan antara sigot dan sel telur adalah. Oke. Yang A, sigot jauh lebih besar. Sigot itu kan hasil fertilisasi atau hasil pembuahan antara sel telur dan sperma. Ya, harusnya lebih besar dia. Tapi kalau ragu, kita lihat yang pilihan yang lain, yang B misalnya. Sigot membelah secara meiosis. Oh, ini salah. Pembelahan sigot katak itu terjadi secara mitosis. Nah, ini secara mitosis ini maksudnya dari 1 menjadi 2, dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Kemudian sigot terdiri atas lebih dari 1 sel. Ini juga salah ya. Sigot itu terdiri dari 1 sel, hasil fertilisasi atau hasil pembuahan. Dan sigot memiliki lebih banyak kromosom. Ya, kromosom itu kan bersifat haploid untuk setelah menjadi hasil pembuahan atau menjadi sigot. Jadi dia harusnya setengahnya, artinya lebih sedikit harusnya, tapi ini keterangannya lebih banyak, berarti ini juga salah. Jawaban yang benar itu adalah yang A. Next, soal nomor 9. Berdasarkan data pada tahun 2007 di Indonesia, kasus tuberkulosis mengalami peningkatan. Salah satu penyebab utama peningkatan kasus ini adalah berdasarkan data dari Departemen Kesehatan pada tahun 2007, insiden kasus tuberkulosis positif di Indonesia itu sekitar 110 per 100.000
penduduk. Ini luar biasa besarnya. Kemudian penyebabnya itu ya diidentifikasi. Yang pertama itu karena kemiskinan. Ya di berbagai masyarakat ya, dari kalangan kota serta di dekat-dekat rumah-rumah industri. Artinya apa terjadi kalau kemiskinan itu kan berarti akan terjadi penurunan kualitas hidup masyarakat nantinya. Dan yang kedua, tidak adanya komitmen politik pendanaan. Kemudian yang ketiga, itu perubahan demografik penduduk. Ya, karena terjadi peningkatan jumlah penduduk dan struktur umur dari penduduk tersebut. Dan yang keempat, dampak dari pandemi HIV. Nah, kita lihat sekarang yang A itu kemacetan lalu lintas tidak ada di sini, kemudian peningkatan polusi udara juga tidak, penurunan kualitas hidup. Ya, ini kemiskinan kan bisa menyebabkan terjadi penurunan kualitas hidup. Cek yang lagi D, pemanasan global. Pemanasan global kan tidak ada. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, demikian 9 soal dulu dibahas pada video ini. Jika ada perbedaan pendapat atau jawaban, bisa kita diskusikan di komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe, biar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika saya upload video-video berikutnya pembahasan soal-soal KSN. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.